pagi Gus Ivan, Gus Koco. Ini mau tanya tentang hasil penataan SDGs. Kalau nggak salah itu waktu hari Rabu atau Selasa. Ini salah satunya adalah tentang kelembagaan desa. Kelembagaan desa yang ada di desa itu salah satunya lembaga keagamaan. Kemarin Gus Ivan mengatakan bahwa untuk kelembagaan keagamaan itu bisa untuk dana desa untuk mendukung fasilitas keagamaan di kelembagaan tersebut. Nah, apakah itu bisa digunakan? Karena kemarin kan sempat di prioritas penggunaan dana desa itu kan salah satunya kan untuk pembangunan rumah ibadah itu tidak boleh, tidak diizinkan. Nah, untuk mendukung misalnya fasilitas lembaga keagamaan itu, apakah bisa dipakai dana desa atau bagaimana? Itu saja. Terima kasih. Oke. Silakan Gus. Ya, terima kasih Bu Gia. Jadi kenapa tidak boleh untuk membuat fasilitas keagamaan itu saat ini dana desa itu? Karena yang diarahkan itu menuju ekonomi saat ini, ya. dan budaya sebetulnya. Jadi mengapa seperti itu? Dan itu dukungannya tidak langsung membuat tempat ibadah. Kita tahu salah satu yang paling mudah untuk menggerakkan itu adalah tempat ibadah. Selama ini memang orang mendukung gotong royong untuk meningkatkan PADES itu jauh lebih rendah daripada gotong royong untuk tempat ibadah. Makanya dana desa tidak digunakan untuk itu. Tapi pada dasarnya mendukung lembaga keagamaan tentu saja itu bisa, karena itu adalah SDGs desa nomor 18. Memang ada seperti biasa dalam kebijakan itu ada hal-hal tertentu yang dikecualikan. Misalnya tahun ini yang dikecualikan adalah tempat ibadah, kemudian kantor desa itu saat ini masih tidak boleh. Jadi untuk saat ini membangun tempat ibadah memang tidak boleh ini, Bu. Tapi mendukung lembaga-lembaga adat dan agama itu karena itu masuk SDGs desa ke-18. Itu pasti bisa. Kecuali yang dilarang untuk tahun-tahun tertentu. Kecuali juga nanti di situ ada pasal di mana kebijakan nasional jika dibutuhkan akan muncul di sana. Contohnya yang masih saat ini ya masih sering ditanyakan oleh Gus Halim itu bagaimana dengan desa-desa yang balai desanya roboh karena gempa bumi itu. Dan kemudian yang belum dapat balai desa karena dia desa baru, bahkan pemerintah desanya ada di desa lain gitu. Jadi itu hal-hal yang memang perlu tertentu. Di Kemendagri itu sudah ada presiden tentang aset lahan. Jadi Kemendagri membuat ketentuan yang sangat restriktif di situ, misalnya tukar guling harus ada, dan tukar guling lahan itu harus lahan di desa itu. Bagaimana kalau desanya sudah padat? Apalagi di Kemendagri ada desa yang kelurahan masuk di sana. Maka kemudian kalau ada perkenan dari kementerian, dari Pak Mendagri maupun dari Dirjen yang ditugasi oleh Mendagri, maka itu menjadi boleh. Jadi kaidahnya pembuat permen itu menteri. Kalau sampai ada hal-hal tertentu yang sangat dibutuhkan desa, maka desa harus bersurat gitu kepada menteri. Kalau di Kemendagri suratnya dari kabupaten ke provinsi, kemudian provinsi menyampaikan ke kementerian. Dan kemudian ketika kementerian membolehkan, maka sampai ke bawah desanya boleh. Jadi saat ini posisinya begitu, tidak untuk tahun ini memang dilarang untuk membangun tempat
ibadah dengan dana desa. Tapi dananya kan nggak hanya dana desa. Tapi jika dibutuhkan sampai sangat mendesak, maka perlu ada surat permintaan ke pembuat permen.